Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam satu event religius, ya, event spiritual dalam zikir dan doa kebangsaan, menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya dengan air mata yang bercucuran bahwa ia tidak bisa atau bersama dengan Wakil Presiden, ia tidak dapat menyenangkan semua pihak. Sontak banyak pihak yang kemudian mengatakan, nah loh, benar kan bahwa Jokowi punya dosa besar terhadap bangsa dan negara ini. Kita bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman, sekali lagi yang sobat-sobat yang terus-menerus ya, ada di dalam ruangan ini, memberikan sumbangan pemikirannya yang baik. Dan tentu buat yang baru hadir, semoga kita bisa bersama-sama tetap menghadirkan perspektif yang sehat di dalam bernarasi tentang kebangsaan kita. Dan jangan lupa teman-teman, selalu ingat kita punya website namanya bukanpartaipolitik.com. Teman-teman bisa tongkrongkan semua pemikiran-pemikiran teman-teman di sana. Dan lambat laun kita akan menyulap dia menjadi sebuah ruang yang efeknya jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Baik, sebelum kita bahas tentang persoalan respon terkait dengan permintaan maaf dan tangisan Pak Jokowi, kita akan baca dulu buku salah satu dari guru kepemimpinan kita, ya, berbicara tentang 21 hukum kepemimpinan sejati, ya. Terapkanlah buku-buku ini, maka orang akan menjadi pengikut Anda. Baik, ada salah satu bagian yang dikutip oleh beliau tentang perkataan Margaret Thatcher, ya, kita tahu Perdana Menteri Inggris, ya, yang mengatakan bahwa memegang kekuasaan adalah ibarat menjadi seorang wanita. Jika Anda harus mengatakan kepada orang lain bahwa Anda adalah seorang wanita, Anda bukan wanita, ya. Jadi sekali lagi, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa memegang kekuasaan adalah ibarat menjadi seorang wanita. Jika Anda harus mengatakan kepada orang lain bahwa Anda adalah seorang wanita, Anda bukan wanita. Nah, apa yang mau kita refleksikan dari buku 21 Hukum Kepemimpinan Sejati ini? Mau mengatakan bahwa ketika kita mengatakan aku adalah seorang pemimpin, ya, sebenarnya dia adalah bukan seorang pemimpin. Atau juga mau mengatakan bahwa aku seorang pemimpin yang sudah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka itu juga merupakan bagian dari penegas bahwa sejatinya dia bukan seorang pemimpin. Bukti seorang kepemimpinan atau bukti kepemimpinan seseorang itu dapat dilihat dari reaksi spontan dari para pengikut-pengikutnya, ya. Nah, ketika orang mengatakan bahwa aku pemimpin tetapi tidak ada orang yang mengikuti, itu sama saja zong, ya, tentang kepemimpinan. Ini menarik kalau kita bicara tentang kepemimpinan ini, banyak orang yang mentesiskan atau menteorikan tentang jati diri seorang pemimpin. Nah, apalagi kalau dia berbicara tentang sikap-sikap atau karakter-karakter tertentu, ya. Kita mau bicara misalkan persoalan minta maaf. Nah, kata minta maaf ini tentu oleh banyak pihak mengatakan bahwa, ya, kalau khusus dalam konteks Pak Jokowi ini seolah mengatakan mendapatkan sebuah penegasan atau eureka, ya. Aha, ini dia, betul kan? Jadi ada konfirmasi bahwa Jokowi memang melakukan sebuah kesalahan dalam kepemimpinannya di negara ini selama 2 periode. Nah, inilah yang kemudian harus dilihat konteksnya, ya. Seorang yang menangis, seorang pemimpin yang menangis, seorang pemimpin yang meminta maaf itu sebenarnya adalah salah satu karakter atau jati diri seorang pemimpin yang sangat kuat, ya. Tanpa dia harus mengatakan saya adalah pemimpin yang sangat kuat, ya. Tetapi ketika dia berani mengatakan bahwa dia bisa salah dalam memberikan kepemimpinan atau ya salah, tetapi itu harus dilihat dalam konteks politik, ya, dalam konteks politik. Secara personal, ya, itu juga dimungkinkan seseorang untuk menyampaikan permohonan maaf dan ada respon secara psikis
bagaimana dalam kedalaman penghayatan sebagai seorang pemimpin dan tanggung jawab, ya kemudian mencucurkan air mata. Karena apa? Dia dapat melihat semua itu dalam sebuah perjalanan dalam konteks kepemimpinan politik. Nah, disinilah yang tidak banyak orang paham atau ketahui bahwa konteks kepemimpinan politik itu selalu dikaitkan dengan apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan politik itu kan tentu bukanlah sebuah dorongan, bukanlah sebuah paksaan dari apa yang diinginkan oleh seorang presiden. Ya, sekali lagi bahwa negara ini dibangun secara sistemik. Ya, jadi ada bagian-bagian yang ikut mempengaruhi. Karena itu dalam ilmu kebijakan kita selalu berbicara tentang hadirnya alternatif-alternatif kebijakan. Alternatif-alternatif kebijakan itu selalu dihadirkan dalam hitungan-hitungan atau kalkulasi-kalkulasi teknokrat yang tentu melibatkan banyak pihak, banyak kepentingan yang kemudian disertakan dalam diskusi-diskusi panjang, bukan hanya dalam konteks birokrasi tetapi juga dalam konteks legislatif, ya. Anggota DPR, anggota birokrasi tadi ya yang saya katakan juga yudikatif dalam konteks persoalan peradilan hukum dan peradilan. Nah, kita tahu bahwa kebijakan selalu berbicara tentang siapa mendapatkan apa, ya. Dalam konteks ini, seorang yang ingin menilai kinerja presiden harus paham benar bahwa apa yang diputuskan oleh presiden untuk dilakukan atau tidak dilakukan itu semua menyangkut banyak hitungan-hitungan dari banyak pihak. Dalam kalau kita bicara tentang partisipasi publik dalam konteks pembuatan kebijakan, di sana kita tahu bahwa hitungan-hitungan tentang pembuatan kebijakan selalu melibatkan stakeholder yang lain, ya, baik shareholder maupun stakeholder. Stakeholder kita berbicara tentang kepentingan, siapa saja pihak-pihak yang kemudian akan berpotensi diuntungkan atau bahkan dirugikan. Nah, dalam perspektif ilmu kebijakan, setiap kebijakan itu tidak pernah perfect, ya, tidak pernah bisa sempurna, apalagi kalau kita bicara tentang keterbatasan dalam daya dukung pembuatan kebijakan atau policy formulation, ya. Jadi ini yang harus diketahui, konteks tangisan Pak Jokowi itu adalah konteks tangisan sebuah kebijakan sebagai orang yang kemudian terlibat dalam konteks memutuskan untuk membuat sebuah kebijakan yang dia sadari bahwa akan ada pihak-pihak yang bisa dirugikan, ada pihak-pihak yang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal, ya. Bahkan ya harus membuat sebuah kebijakan pada level yang kita sebut sebagai sebuah diskresi atau kewenangan untuk melampaui, ya, regulasi yang ada dalam rangka untuk tentu bicara tentang stabilitas politik. Nah, kalau misalkan dia harus berhadapan dengan sebuah kenyataan realitas politik yang sangat pahit di ujung, dia harus mempertaruhkan reputasi sebagai seorang pemimpin yang pasti akan dicatat dalam sebuah kenangan sejarah. Secara mayoritas orang kemudian suka terkait dengan kinerja itu, tapi realitas politik harus mengatakan di titik akhir ada banyak kepentingan-kepentingan yang saling merebut, ya, saling berebutan, sehingga dia harus membuat sebuah diskresi yang pahit, ya, yang pahit baginya, bahkan bisa disalah mengertikan dalam perjalanan sejarah bangsa ini atau dalam sejarah kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya. Ini yang menjadi sebuah hal yang perlu kita pahami bersama. Kalau hari ini banyak pihak yang kemudian mengatakan, nah loh itu dia, ya, Pak Jokowi banyak melakukan sebuah kesalahan, itu harus dilihat dalam konteks politik, ya. Dalam konteks politik sekali lagi Pak Jokowi tidak mengatakan dirinya secara pribadi, tetapi bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan semua pihak-pihak, ya, dia mengatakan bahwa ya memohon maaf, ya. Nah, inilah sifat karakter seorang pemimpin yang kuat, yang sejati, berani menyatakan permohonan maaf. Terlepas bahwa dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak sengaja, bahwa konteks permintaan maaf di hadapan publik sebagai seorang kepala negara itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, kalau saya ingin memberikan sebuah nilai dari skala 1 sampai 10 terkait dengan permintaan maaf dan cucuran air mata itu, saya harus mengatakan ya nilai 9,9, ya. 0,1-nya itu adalah retak-retaknya atau margin errornya sebagai seorang pemimpin, apalagi kalau kita bicara tentang sebagai seorang manusia. Nah, di titik ini kita sambut ya momen spiritual, bicara tentang zikir, doa kebangsaan. Kita melihat sikap Pak Jokowi sebagai pemimpin, sebagai presiden, ya, sebagai anak bangsa yang sudah dan akan masih berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia, dalam saluran-saluran politik yang lain. Tentu kita akan memberikan dukungan penuh terkait dengan apa yang Pak Jokowi akan
ambil langkah-langkah sejauh konstitusional dalam artian mengadvokasi kepentingan-kepentingan bangsa dan negara dalam format-format kontestasi pembuatan kebijakan yang memang seringkali tidak menyenangkan semua pihak, tetapi harus dilakukan oleh beliau. Di titik inilah kita harus lihat momen spiritualitas itu, tangisan dan permohonan maaf itu adalah sisi religiositas atau isi dari sebuah tingkatan penghayatan keberagamaan, tingkatan penghayatan spiritualitas yang sangat dalam, ya. Bravo Pak Jokowi, bravo untuk Indonesia, bravo untuk kemerdekaan 79 tahun Republik Indonesia. Ya, kita akan diskusikan hal-hal lain di kesempatan atau di konten-konten yang lain. Jangan lupa masuk di website kita bukanpartaipolitik.com.